Masya Allah, dan penuh dengan keberkahan. Oke, Bapak Ibu semuanya boleh ya, saya minta untuk di-on-kan kameranya dan mic-nya. Nah, nanti untuk keberkahan ilmu ini, karena saya doakan semuanya yang hadir hari ini, yang membuka kamera, kemudian yang nanti respon jawab ini apa namanya, salam saya, insya Allah diberikan rezeki yang berkah melimpah. Ayo silakan Bapak Ibu semuanya dinyalakan mic dan kameranya, insya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh ya, saya kirim Pak, saya kasih pantun dulu. Payung ini saya jual ke keluarga. Minta cakepnya dong. Mana dong? Oke, saya ulang ya. Bismillah. Payung ini saya jual ke keluarga. Uangnya untuk membuat jalan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum saya ucapkan. Yanda bisa dibantu buka mic-nya Yanda. Dan ini kameranya udah dibuka semua belum sih? Masya Allah. Oke, saya sapa-sapa dulu ya. Di sini udah ada Pak Firman. Beliau adalah marketing manager Yayasan Khairul Zikin. Masya Allah, Ustadz Indra udah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Kemudian ada Bunda Dwi Ismayanti. Beliau adalah tim fundraising Yayasan Khairul Zikin. Kemudian ada Bapak Indra Iswara. Wah, ini pasti Pak sama pasangan surganya nih, Pak Indra dan Bunda Debbie. Beliau adalah Chief HRD Yayasan Khairul Zikin. Dari Purwakarta Bunda Mariani. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Kemudian mana Mama nih? Ada biasanya ada Bunda Mama Yuyu sama Abi nih. Masya Allah. Assalamualaikum Bun. Kemudian ada Pak Asep Rukmansyah. Oh, ini adalah Assalamualaikum dari negara Bandung Timur sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Insya warahmatullahi Allah. Kemudian ada Bunda Yati Nurhayati dari Bogor. Assalamualaikum Bunda. Bunda Eni Solihah dari KBM Jateng. KBM atau apa? Kebumen kali ya. Assalamualaikum Bunda. Bunda Safera dari Salatiga. Kemudian Bunda Lilis Dahlia Bulisda. Assalamualaikum. Masya Allah. Kemudian ada Bunda Dwi Putri dari Tangerang. Assalamualaikum. Ada Abah Agus. Assalamualaikum Abah. Apa kabar? Kemudian ada Bunda Eka Suparmika. Nah, Bunda Eka ini selalu hadir juga nih. Kemudian ada Bunda Maya, guru ajaib Yayasan Khairul Zikin. Assalamualaikum Bunda. Ada Bunda Diah Pusporini dari Tegal. Assalamualaikum. Sugeng Enjang Bunda. Kemudian Bunda Ducitra Pratiwi dari Semarang. Kemudian ada siapa nih ke skip nih? Bunda Neti Karmila. Assalamualaikum Bunda. Beliau adalah salah satu tim fundraising Yayasan Khairul Zikin Bandung. Kemudian ada Bunda Yulianti Pradini. Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada Bunda Murdaningsih dari Banda mana nih? Banda Aceh atau Banda Neira? Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada Bunda Solihah. Assalamualaikum. Ini ada Joyce Iren. Assalamualaikum. Ini ada Ayah nih. Assalamualaikum. Kemudian ada siapa lagi nih? Bunda Sonya Tegal. Assalamualaikum. Bunda Mumun. Ini Bunda Mumun Tangerang bukan sih? Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada Bunda Nurjana. Assalamualaikum. Bunda Zemi TWN Taiwan kali ini. Assalamualaikum. Ini ada Dokter Alisa mungkin. Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada Bunda Iit Alifa dan Pak Mahdi YKR Bandung. Assalamualaikum. Bunda Aisyah YKR Bandung. Kemudian Bunda Ismayanti yang ada di Bogor. Kemudian Bunda Lisma. Ada Bunda Nurul Arifah di Khairul Zikin. Kemudian ada Yanda Fasar Yuda. Pak Fasar, Assalamualaikum Pak. Ini Bunda Rina. Bunda Rina ini saya bukan sih? Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Kiki. Assalamualaikum. Bunda Nur. Kemudian Bunda Dewi Yulianti, SDN 07. Assalamualaikum. Bunda Rahayu Arbia, Mimi. Assalamualaikum. Beliau adalah wakif dari Yayasan Khairul Zikin Bandung. Bunda Widya Permata Dewi. Assalamualaikum Bunda. Oh iya benar. Kemudian ada Bunda Winnie dari Cimahi. Assalamualaikum. Pak Gali. Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Dina Indriana. Selamat pagi Bunda. Assalamualaikum. Bunda Mega Wulan, Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Hani dari Cimahi, Pak Risdianto. Pak Aris ini adalah bos kasur.
salah satu parenting SD Horosikin Bandung. Bunda Samsia, Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Yeni, Bunda nah ini Bunda Pak Ayanda nih. Nanang Hasanah, Assalamualaikum. Jil dan Putra, Assalamualaikum. Bunda Tanti, Bunda Rahma Linggarjanti. Kemudian ada Bunda Siti Saodah, Assalamualaikum Bunda. Bunda Ita Roswita, Dokter Ita, Assalamualaikum Dokter. Kemudian ada Bunda Vivi Katili, Assalamualaikum. Ada Bunda Eni Surabaya, Assalamualaikum Bunda. Ada Bunda Tanti Twin Cookies, ini adalah istrinya Pak Fasa, Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda ini ayah apa Bunda nih, Noval. Kemudian Bunda Fitriani dari Jakarta dan Bunda Rani dari mana nih Bunda Rani, mungkin dari Cimahi. Bunda Yuli dan Ayah Denny, ini tim YKR Bandung, Assalamualaikum. Kemudian atas nama Bunda Dinov, Assalamualaikum. Bunda Mustika, Temus yang Z-nya 3, Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Lina, Assalamualaikum. Ada Bunda Dina Purwakarta, Assalamualaikum. Bunda siapa lagi? Bunda Arfandi, Assalamualaikum. Bunda Habibah Saidah, Assalamualaikum. Ada Pak Slamatur Rahman, Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Bunda Siti Habibah nih dari Pondok Kopi, Assalamualaikum. Bunda Isa, Assalamualaikum. Kemudian Bunda Herawati Rausida, Bu Hera, Assalamualaikum Bunda. Kemudian ada siapa lagi nih? Bunda Dewi di Tangsel, Assalamualaikum. Ini Sandi, Bapak Sandi ini Sandi bukan? Assalamualaikum Mas Sandi, Assalamualaikum. Kemudian ada Bunda Rise Sivia Rozan, Assalamualaikum. Bunda Ida Jakarta. Kemudian ada Kia Aska. Ini Assalamualaikum. Baik, ayah bunda semuanya yang sudah hadir di sini, saya doakan yang hadir di sini dan buka kamera, saya doakan diberikan rezeki yang berkah melimpah, diberikan anak-anak yang soleh-solehah, hafizah, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dan diberikan kesehatan yang paripurna, Masya Allah. Senang sekali saya hari ini Indra Wibisono yang menyertai ayah bunda semuanya. Hari ini spesial karena saya menjadi host di Kataku ini, saya masih di Surabaya. Jadi saya masih MTK ibu saya. Mohon doanya semoga ibu saya diberikan kesehatan. Dan saya doakan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini diberikan kesehatan paripurna. Kemudian yang masih belum nyaman diberikan kesehatan, Masya Allah. Hari ini kita akan kajian Kataku hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Indra Firmansyah. Nah, Ustadz Indra Firmansyah ini adalah guru kita yang tiap Sabtu, alhamdulillah, selalu membersamai kita. Dan insya Allah hari ini beliau akan sudah bersama dengan kita. Namun sebelumnya, izin ya Bapak Ibu semuanya, saya memberikan edifikasi untuk Ustadz Indra. Pendidikan beliau di Pondok Pesantren Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Muhammadiyah Luwiliang Bogor, kemudian mendapat beasiswa pendidikan diploma D3 di Akademi Penyuluhan Pertanian Bogor. S1 beliau di Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor. Dari 2017 sampai 2019 beliau ikhtiar sebagai penghafal Quran, dan di 2019 beliau melanjutkan pendidikan di PT IQ Jakarta. Karir beliau di bidang perdagangan berjangka selama 18 tahun. Dengan jabatan terakhir sebagai Marketing Director yang ditinggalkan beliau di bulan Oktober 2017. Beliau memiliki 1 istri dan 2 putri, tinggalnya di Ciledug. Amanah jabatan beliau sekarang sebagai Ketua Harian Rumah Quran Aksayana, kemudian Dewan Pengawas Syariah Masjid Asa Indonesia. Beliau juga sebagai Dewan Pengawas Syariah Yayasan Khairozikin Bandung. Beliau juga sebagai founder dan speaker program Quranic Life Skill dan masih aktif dalam campaign anti riba, pinjol dan judol. Nah, sebelum kita ke Ustadz Indra, saya mau nanya dulu nih sama ayah bunda semuanya yang hadir di sini. Gimana nih kemarin waktu Lebaran, waktu Ramadan sudah pada hatam belum Al-Qur'annya? Nih, saya nanya dulu nih, boleh ya? Udah Pak, siapa nih yang sudah hatam di sini? Katakan saya.
Ya, Pak Indra. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Asep. Siapa lagi nih selain Pak Asep nih? Nah, pasti ya udah banyak ya yang sudah hatam, Masya Allah. Ya saya banyak nih. Ada Pak Mas Nur, ada Mama Arfandi, banyak Masya Allah. Bunda Mariani, Bunda Murdaningsih, Masya Allah. Bunda Safera Salatiga, Masya Allah. Siapa lagi? Wah, Bunda Lilis Dahlia, Masya Allah. Ya, kenapa? Karena Quran ini kalau kata pesannya Ustadz Indra adalah menjadi lentera, menjadi lampu, menjadi petunjuk, menjadi kompas. Jadi ayah bunda semuanya, kalau yang kemarin mungkin saatnya apa ya, bacaan paling utama adalah Al-Quran. Mungkin bisa pada ngebut ya kemarin harus khatam. Tapi sekarang uh, kalau bisa nih selain hatam, maksudnya bacaan Qurannya, tapi juga harus paham, ditadaburi artinya, kemudian nanti insya Allah Ustadz Indra akan sharing. Boleh ya, Bapak Ibu semuanya di sini janji ya semuanya insya Allah di bulan Syawal tetap istiqomah untuk ngaji Al-Quran. Mau mau mendapat ridhonya Allah di semua di mau. Oke, Masya Allah. Oke, kalau misalnya mau, saya doakan semuanya yang hadir di sini mendapatkan dinding pemahaman dan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah supaya selalu hidupnya dibahagiakan dan dimuliakan Allah. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut guru kita Ustadz Indra Firmansyah. Silakan Ustadz Indra. Jazakallah khairan Pak Indra. Indra ketemu Indra. Dan Pak Indra Wibisono sebelahan sama Indra Iswara. Iya, ada tiga Ustadz. Ya. Jadi Indra Firmansyah sebelahan sama Indra Wibisono, sebelahan sama Indra Iswara ini. Ada satu lagi dapat piring kayaknya nih kita. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Eh, kalau boleh izin itu kirisnya dipasang di sebelah saya. Sebelum kita pengajian, kita sedekah dulu pagi ini ya. Saya dari tadi tembak-tembak kirisnya nggak dapat-dapat soalnya ini. Boleh admin, ini dia sih. Ya, sebentar ya, Bapak Ibu silakan yang mau ditaruh di apa sebentar. Ditaruh di speaker dong. Jadi kalau ditampilkan view speakernya, yang muncul tuh kirisnya. Kok kepotong ya sebentar. Alhamdulillah. Sip, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Yang mau ikutan bersedekah, saya udah duluan. Jumlahnya nggak saya kasih lihat ya. Kalau urusan jumlah, urusan masing-masing. Yang penting kita, eh, kata Allah di surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Nah, tugasnya itu bukan cuma bayarnya, tapi mengajaknya. Jadi saya mengajak bukan cuma nyuruh, tapi saya sudah mencontohkan. Bapak Ibu yang hari ini mau ikut bersedekah, silakan. Saya jamin bersedekah mana kosot sodakotan minal mal. Yang namanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, oke, kita lanjutin berikutnya dengan materi selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ini gimana cara ngilanginnya? Sip. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul pagi ini. Dan Alhamdulillah ini kajian kedua ya. Bagi saya kajian kedua, karena tadi saya isi kajian subuh dulu, kajian subuh, dan sekarang lanjut ke kajian kedua, yaitu kajian subuh juga, kajian duha bersama sahabat-sahabat dari Yayasan Khairul Rezikin. Dan Alhamdulillah ada jamaah-jamaah dari kajian pertama yang ikut masuk hari ini. Ya. Tadi ada Bu Murdaningsi, ada Bu Safera. Tadi pagi dia ikut kajian. Sekarang ikut lagi. Ada Bu Nanang Hasanah kayaknya ya tadi dari Mataram ya. Mudah-mudahan yang ikut
kajian, ya mudah-mudahan juga Allah lapangkan rezekinya, apalagi habis ikut kajian, ikut bersedekah. Bersedekahnya bukan buat saya, tapi buat dakwah Yayasan Khairul Razikin. Oh, Bu Sarwati di Rembang juga ikut hadir ya. Ya, yang semua hadir meskipun nggak kesebut sama saya, mohon maaf ya, karena banyak banget. Ada Bu Diah Puspor ini ikut lagi, Bu Yati Nurhayati ikut lagi. Masya Allah. Ini orang-orang semangat yang mau terus menuntut ilmu kemana saja. Jangan lupa, jangan ikut kajiannya doang, ikut sedekahnya ya. Masuk Pak Eko. Karena Yayasan Khairul Razikin juga sedang berusaha membangun ya, Abah ya, betul ya, Bah? Membangun lantai 2, sedang Sama mau jalan membangun Ustaz. jalan raya jalanannya karena masih becek ya, dan masih becek. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu semua Allah balas dengan kebaikan berlipat, buat keluarga dan orang-orang tua, dan menjadi wasilah penghapus dosa di masa lalu. Baik, yang selanjutnya jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saya yakin kita semua ingin satu surga bersamanya. Oleh karena itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayah Bunda, saya mohon maaf hari ini saya waktunya terbatas sampai jam 8.45. Kurang lebih kita punya waktu 1 jam 15 menit untuk menyampaikan materi. Bulan lalu sebelum kita libur Lebaran, dengan izin Allah saya menyampaikan bahwa Quran itu adalah jalan yang lurus. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Quran itu adalah jalan yang lurus. Dalilnya apa? Dalilnya surat 81, surat At-Takwir ayat 26, 27. 26, 27, 28. Silakan. Boleh dibantu dibaca. Yang baca siapa silakan. Boleh Pak Indra, silakan Pak Indra Wibisono. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 26 ya Ustaz. Maka kemanakah kamu akan pergi? Ya. Di ayat 27, Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu kata Allah adalah cara untuk menempuh jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini kan kita minta sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau menempuh jalan yang lurus, mau nggak mau harus belajar Quran. Harus bisa Pak baca Quran. Harus mempraktekkan Al-Quran. Dan ini kemarin di bulan Ramadan kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Kalau ada yang nggak ngikut, gimana? Wah, saya nggak tahu. Apakah ada rekamannya? Nanti silakan hubungi Pak Indra Wibisono atau Agus, Pak Abah Agus ya, atau tim-tim dari Yayasan Khairul Razikin. Karena saya nggak mungkin ulang nih ya, kita harus maju terus. Yang belum ngikut, nanti coba aja DM, DM sama tim Khairul Razikin. Mudah-mudahan ada rekamannya. Kalaupun harus bersedekah, jangan khawatir. Sedekahnya akan kembali ke Bapak Ibu. Ya, sementara keberkahan ilmunya akan jadi milik Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjut. Materi berikutnya adalah Quran itu adalah sumber keberkahan. Dalilnya apa? Kita baca hari ini surat 6 ayat 92. 6, 92. Yang tadi surat 81, 26, 27, 28. Sekarang kita loncat ke surat 6 ayat 92. Boleh? Surat 6, 92. Akan mungkin Bunda Murdaningsih mau baca? Dibuka mic-nya Bunda. Oh, nggak bisa ya? Ada. Bisa ya? Saya Bisa. bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-An'am ya Ustadz ya, ayat 92 yang artinya, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kamu turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sembah
Nyangnya ya. Bahaya sholat. Sembayang. Sholatnya maksudnya Ustaz ya. Ya, sholat. Sembahyangnya. Oke, terima kasih Bu Ganingsi. Kata-kata awalnya, wahaza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kitab yang diturunkan penuh berkah. Jadi sumber keberkahan itu ya adalah Al-Quran itu sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita nggak dekat dengan Quran, bagaimana kita mau dapat keberkahan? Betul nggak? Karena sumber keberkahan itu adalah Quran itu sendiri. Kalau kemarin kita belajar tentang jalan yang lurus, hari ini kita pengen dapat keberkahan dalam hidup. Kalau mau dapat keberkahan dalam hidup ya harus pakai Quran. Quran kalau sudah dipelajari, apa fungsinya? Buat mengingatkan orang lain juga. Makanya kalau sudah tahu ayat Qurannya, mulailah kita diperintahkan untuk berdakwah. Sehingga muncul perintah dari Rasulullah kan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah meskipun cuma satu ayat. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah paham, meskipun cuma satu ayat, sampaikan lagi. Sampaikan kemana? Minimal ke pasangan dulu, Pak. Minimal ke anak sendiri dulu. Kalaupun bilang begini, Ustadz, saya emang nggak bisa ceramah, saya bukan Ustadz. Iya kan kita tetap orang tua bagi anak ya. Tetap harus menasehati anak kita. Jadi sebelum kita berdakwah ke orang lain, Pak, tularkan keberkahannya kepada siapa? Kepada keluarga kita dulu. Makanya Allah bilang, ku anfusakum, baru berikutnya, wa ahlikum, dan keluargamu. Betul ya? Jadi Pak Indra Wibisono sudah tahu satu ayat, sampaikan ke istrinya. Nah, Pak Indra Iswara aja nih yang enak nih. Tugas menyampaikan ke istrinya diwakilin sama kita ya. Karena Pak Indra Iswara barengan sama istrinya kajiannya. Ya kan? Tuh. Jadi langsung skip dia, langsung ke anaknya ya nggak? Jadi kalau istrinya nanya, ayah gimana? Kan tadi udah denger langsung dari Ustadz Indra. Gitu ya. Tuh. Jadi Quran itu adalah sumber keberkahan itu sendiri. Fungsinya apa? Buat kita menasehati orang lain, menegur, memberi peringatan kepada orang lain. Jadi jangan pernah berpikir, ah saya belajar buat diri sendiri. Tetap ada tugas untuk menyampaikan ke orang lain. Nah sekarang kita loncat dulu ke surat 38 ayat 29. Silahkan. Surat 38 ayat 29. Silakan Bunda Safera, mungkin salah tiga mau bacain Bunda. Surat Sot ya Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Surat 38 ayat 29 surat Sot. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal sehat mendapat pelajaran. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafid barakallah. Terima kasih Bu Safira. Lihat, kata-katanya dimulai dengan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab yang kami turunkan buat kamu. Mubarakun, penuh keberkahan. Jadi kalau mau dapat keberkahan harus dekat sama Quran ya. Setelah apa tugas berikutnya? Lihat baru ayati, agar ayatnya kita tadaburi, kita pelajari, kita hayati. Makanya hari ini kita lagi mentadaburi nih ayat-ayat Allah nih. Ya. Jadi setelah ayat ini Allah bilang penuh berkah, kita harus tadaburi. Kita pikirin, kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya, lalu kita praktekkan dalam kehidupan. Oke? Inilah yang akan kita bahas yang kedua. Bahwa Quran itu adalah sumber keberkahan itu sendiri. Ya, apa sih keberkahan? Orang banyak bilang keberkah, berkah, berkah, berkah. Apa sih? Berkah itu adalah bertambahnya manfaat, Bapak Ibu. Kalau rezeki kita berkah, berarti manfaatnya terasa. Kalau waktu kita berkah, makanya waktu kita terasa manfaatnya. Ada orang yang waktunya sama 24 jam juga. Kita kan semua sama kan, dapat waktu yang sama kan, sama-sama 24 jam. Tapi ada orang yang 24 jam, dipakai tidur 8 jam. Sisa waktunya 16 jam. Ada orang yang 16 jamnya itu bisa ngerjain banyak hal. Tapi ada orang yang 16 jam ngerjain satu hal aja nggak beres-beres. Kenapa itu? Itu kan yang beda keberkahannya, betul nggak? Itu yang beda keberkahannya. Ada orang yang gajinya sama-sama UMR, 4,5 juta misalnya, 5 juta. Gajinya dikerja di kantor yang sama-sama 5 juta. Tapi yang satu berkah, yang satu kurang berkah misalnya. Sehingga yang satu tuh masih bisa sedekah, masih bisa nyenengin orang tua, masih bisa nabung. Tapi yang satu lagi segalanya
kurang. Betul nggak? Jadi sumber keberkahan yang harus kita dapat hari ini adalah dengan dekat sama Quran. Karena Quran itu adalah sumber keberkahan itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau nanya dulu ya. Kalau anggaplah kita kurang makan misalnya ya. Kurang makan atau gaji kita kurang. Gimana caranya nambahin gaji? Yang hari ini dipikirin manusia. Gimana caranya nambahin pendapatan? Yang mayoritas manusia pikirin. Ah, lembur satu. Apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Ngobjek, ngojek, begitu ya? Nambah kerjaan kan, cari objek kan, betul. Padahal sebetulnya kalau cuma buat nambah makan ya. Kalau cuma buat nambah makan, boleh baca surat 5 ayat 66. Cari kerja sampingan, betul. Mangga Bunda Sarwati dari Rembang, Bunda. Bunda Sarwati adakah? Oke, Bunda Diah Pusparini dari Tegal, mangga Bunda, silahkan. Ya, sebetulnya bisa, cuma belum di unmute ya nih. Oh. Bu Suparti udah saya bantu unmute coba. Oh, sip, baik. Nah, jadi harus dibantu unmute dulu Pak Indra. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan ada alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Nah, terima kasih Bu Sarwati. Coba lihat Pak ya, kalau kita menegakkan apa yang diperintahkan di dalam Injil, Taurat dan Quran, kata Allah la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pasti kami kasih makan dari atas kepala dan dari bawah kaki. Dulu ayat ini nggak kepikiran sama saya. Ini maksudnya gimana ya? Dulu kita kalau mau nyari makan gitu ya, kan umumnya adalah dari bawah kaki ya, dagang kaki lima gitu ya, kantor nginjek kaki. Hari ini dari atas kepala bisa dapat makan apa nggak kira-kira? Bisa, jualan online Pak. Jualan online kan di atas kepala di awang-awang ya, dari gelombang dan lain-lain. Hari ini bisa dapat makan tuh dari atas kepala. Jadi ayah bunda, salah satu keberkahan dari Quran, kalau memang hari ini kurang, minus, dan lain-lain, dekatlah sama Quran. Pasti Allah cukupkan makannya, pasti Allah cukupkan rezekinya. Allah janji itulah akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Pasti Allah cukupkan makannya, kebutuhannya dari bawah kaki dan dari atas kepala. Coba. Itu bisa kiasan. Ya, saya dengan izin Allah bulan Ramadan sampai Syawal dengan izin Allah nggak beli kue sedikit pun. Saya nggak beli baju Lebaran sama sekali. Alhamdulillah pada akhirnya. Allah datangkan dari atas kepala. Ini baju yang saya pakai. Ini entah siapa yang kirim aja saya nggak inget. Setiap hari itu datang. Kalau dulu dari atas langit turun mana wasalwa. Kalau sekarang dikirim pakai Gojek, Grab ya. Tuh datang ke rumah tuh. Ya, nastar di rumah saya nggak beli alhamdulillah. Saya bilang sama istri saya, Masya Allah ya, tahun ini kita nggak beli apa-apa. Iya, bahkan nggak sempat bikin apa-apa. Di rumah mertua saya juga kebagian rezekinya. Kebagian rezekinya. Ada satu ketika itu hari Sabtu. Saya dan istri saya mau ke rumah mertua. Istri saya bilang, ya beli kue dulu lah buat ke rumah nenek. Saya bilang, ya ntar sambil di perjalanan kita mampir ke toko kue. Saya lupa, hari itu ternyata ada tamu datang ke rumah saya. Coba. Tamu datang ke rumah saya, bawa anaknya 3 orang, lalu kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia bawa kue. Coba. Ternyata saya bawa kue ke rumah mertua, nggak pakai beli. Kue dari tamu tadi, saya bilang izin ya Bu. Kuenya saya terima, tapi saya bawa makan ke rumah mertua saya. Boleh nggak? Oh silakan gitu. Coba bayangkan. Ini kan keberkahan dari Allah kan. Saya punya uang dengan izin Allah untuk beli kue, tapi kata Allah nggak usah beli. Nah, ini kuenya saya datangkan. Coba. Ini keberkahan Pak. Salah satu ciri berkah bertambah manfaatnya. Ya, jadi jangan jangan jauh-jauh dari Quran kalau kita pengen berkah. Apalagi ciri-ciri supaya kita berkah? Al-Quran itu kata Allah,
Sekarang Bapak Ibu saya tanya nih ya. Pak Indra pengen nggak curhat sama Allah langsung? Pak Indra Wibisono. Pengen Ustaz. Indra Iswara mau curhat sama Allah langsung? Pengen ya? Pak Mas Nur di Riau, mohon maaf. Bapak mau curhat sama Allah langsung, Pak? Mau ya? Tuh. Gimana Pak caranya? Mau banget, mau banget. Gimana caranya Pak Mas Nur curhat sama Allah langsung? Saat ini yang dilakukan cuman bangun malam. Nah, bangun malam yang diketahui. Ya. Bangun malam ngapain aja Pak kerjaannya? Sholat, Sholat, curhat sama Allah. curhat sama Allah. Bapak mau tahu Pak cara curhat kepada Allah yang paling yang Allah bahkan Allah sebut sendiri? Bapak mau Ma- ngobrol sama Allah Mau langsung? banget, mau Ya. banget Ustadz. Silakan baca surat 42 ayat 51. Surat 42 ayat 51. Surat 42 ayat 51. Silakan Pak Mas Nur boleh dibaca. Siap. Surat 42 ayat 51. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan malaikat, lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Terima kasih Pak Mas Nur. Lihat ayah bunda semua. Tidak pantas bagi seorang hamba untuk berbicara langsung sama Allah. Kecuali 3 cara, Pak. Dari 3 cara itu, salah satu caranya adalah melalui perantaraan Jibril. Dan kita nggak mungkin ya, Pak, ngobrol ke Allah lewat perantara Jibril. Karena itu haknya para nabi. Ya. Yang kedua, di balik tabir. Dan itu cuma bisa siapa? Nabi Musa. Karena Nabi Musa berbicara langsung sama Allah. Tapi itu pun di balik tabir. Nabi Muhammad SAW pernah ngobrol langsung sama Allah, lagi Mi'raj. Tapi juga di balik tabir, Pak. Nggak pernah ketemu langsung. Dan kita nggak mungkin ngomong ini di balik tabir, kan? Karena kita bukan siapa-siapa. Kita cuma manusia biasa, bukan nabi. Yang paling mungkin kita lakukan ngobrol sama Allah dengan cara melalui perantara wahyu, membaca Quran. Makanya tadi di surat 38 ayat 29, ayatnya ditadaburi. Kalau lagi ditadaburi, berarti kita lagi ngobrol sama Allah. Nah sekarang kalau kita nggak bisa baca Quran, bagaimana kita mau ngobrol sama Allah coba? Kalau kita nggak bisa baca Quran atau nggak pernah baca Quran, bagaimana kita mau selesai masalah kita? Padahal kita minta Allah selesaikan masalah kita, kan? Betul nggak? Mungkin di sini ada yang masalahnya sakit, ya Allah sembuhkan penyakit saya, tapi nggak pernah ngobrol sama Allah. Ya Allah, saya punya hutang, lunaskan hutang saya, Allah, tapi nggak pernah ngobrol sama Allah. Kalau di magnet rezeki ada namanya garpu tala, tuh cara ngobrol kepada Allah dengan garpu tala ya, Bah ya, betul ya, Pak Indra ya. Tuh. Cari ayatnya langsung, oh ini ayatnya apa, lalu direnungkan. Itulah cara ngobrol kita ke Allah. Dan kalau kita bisa ngobrol sama Allah, makin berkah nggak hidup kita kira-kira? Makin berkah, Pak. Iya. Tuh. Makanya yang namanya bisa baca Quran itu kalau buat orang Islam yang beriman itu mutlak, Bapak Ibu. Mutlak. Ya, saya itu kalaupun Allah izinkan hafal Quran itu standar Bapak Ibu, beneran dah. Hafal Quran itu standar, bukan hal istimewa. Memang orang Islam yang beriman tuh harusnya berquran. Kenapa? Karena Quran itu kan ada di dalam dada orang berilmu kan. Ya, silakan baca surat 49. Maaf, surat 29, surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 49. Terbalik ya. Surat 29 ayat 49. Boleh baca, silakan. Sebentar Ustaz. Siapa nih? Bunda Safera, silakan Bunda. Yang lainnya boleh ya raise hand selain nanti biar sama-sama dapat giliran. Mangga silakan Bunda Safera. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.
Ya. Terima kasih Bu Safera. Sesungguhnya ayat-ayat Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dada orang berilmu. Kita ini hari ini lagi belajar, lalu ayatnya kita pahami, masuk ke dalam dada kita. Kita jadi orang yang berilmu kan. Nah, ini harus masuk ke dalam hati nih. Harus masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam dada kita. Inilah ilmu yang harus ada di dalam hati kita. Sehingga kalau kita punya ilmu di dalam hati, insya Allah semua dalam kehidupan ini kita sikapi dengan mudah lewat ilmu-ilmu yang ada di dalam hati kita. Jadi ayah bunda semua, inilah keberkahan yang Allah kasih lewat ayat-ayat Quran. Oleh karena itu jangan sampai kita nggak bisa baca Quran. Jangan sampai kita jauh dari Quran. Apa sih resikonya kalau kita jauh dari Quran? Ya, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, contoh nih ya, Bu siapa ya? Bu Dwi Ismayanti di Bandung. Saya mau tanya, Bu, silakan open mic, Bu. Mic-nya dibuka. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Ismayanti takut setan nggak, Bu? Kalau berhadapan langsung mungkin ya bisa takut Ustadz. Ya, berarti secara simpel takut ya sama setan ya, Bu ya? Iya, Ya, sama pocong, genderuwo, suster ngesot, takut ya, Bu ya? Mau nggak ketemu, Bu? kalau bisa jangan Ustadz. Nah, oke. Kita sepakat ya. 107 orang di sini, semuanya takut kan sama setan kan? Nggak mau ketemu kan kalau bisa ya. Ngapain juga ketemu ya. Ya, males lihat mukanya, oke? Tapi apa Betul. yang terjadi kalau kita menjauhi dari Quran, kira-kira? Ini yang berkaitan dengan setan. Boleh Bu Dwi Ismayanti tolong baca surat 7 ayat 175. Surat 7, Ayat 175. bentar Ustadz. Surat 7 Ano, ayat tembak tuh. Ketemu setan. ayat berapa Ustadz? 175. 175. 175 sebentar. Bentar Ustadz. 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu setan mengikutinya dan terus menggodanya. Maka dia termasuk orang yang sesat. Nah, terima kasih Dwi Ismayanti. Ibu takut sama setan ya, Bu? Kita semua takut sama setan, nggak kepengen ketemu. Tapi justru Iya, kalau kita berlepas dari Quran, jauh dari Quran, malah diikutin setan, Bu. Betul nggak? betul Kata Ustaz. ayatnya begitu tuh. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Ceritakanlah kepada mereka-mereka tentang orang-orang yang melepaskan diri dari ayat-ayat kami, dari Al-Quran. Fa'ang salah khominha. Mereka melepaskan diri dari Quran tuh. Fa'at ba'ahu tuh. Maka at ba'ahu diikutin. Dia diikutin setan. Fa'at ba'ahu syaiton. Maka dia diikutin setan. Fakana minal gawin. Digoda sampai tersesat. Jadi ayah bunda semua. Kita takut setan. Tapi justru kita malah jauh dari Quran yang bikin kita diikutin setan. Coba. Ya, kontradiktif kan ya? Kontradiktif ya. Kita takut setan, nggak mau ketemu setan, tapi justru menjauh dari Quran, malah bikin diikutin setan. Kalau takut setan, jangan jauh-jauh dari Quran. Quran harus ada di dalam dada. Kemana-mana kita dengar berquran hidupnya. Karena Quran mengajarkan segala sesuatu. Ayat lain kita lihat sekarang. Ayat lain, surat 6 ayat 110. Boleh, siapa yang mau baca lagi? Surat 6 ayat 110. Boleh Budiah Puspor ini lagi. Oh, tadi oke. Udah. Udah, silakan. Bu Debi juga resen tadi, Ustadz. Oh, oke. Bu Mangga Pak Indra. Yang sudah resen tapi belum baca, boleh. Iya. Kalau yang udah baca kan Budia sama Bu Sarwati udah baca kan? Kita kasih yang belum. Siapa? Tapi belum. Tapi Oh, belum ya belum. Budia ya? Oh iya. Budia, Abis boleh. ini Bunda.
Silakan Bunda Debbie. Bunda Dia dulu. Oh, Bunda Dia. Oke, baik. Sudah ada di layar Bunda Dia? 175. 109. Itu berapa? 110, Pak. 110. Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Wahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu. Amin ya rabbal alamin. Lihat. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah fanazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang yang hari ini berpaling dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Allah apa? Fanazaruhum, maka dibiarkan. Mereka itu dibiarkan. Fanazaruhum fi tughyanihim, dalam kebingungan mereka. Makanya hari ini banyak orang bingung kan? Coba, banyak orang bingung. Dibiarkan bingung dalam kesesatannya. Fanazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dibiarkan bingung dalam kesesatan. Hari ini banyak orang bingung, Pak. Benar nggak, Pak? Banyak orang bingung, Pak. Ya kan? Kerja di Jakarta macet, bingung. Pindah ke Cilacap, nggak macet, tapi nggak punya kerjaan, bingung juga. Ya kan? Jomblo, bingung. Punya istri, bingung juga. Hari ini banyak orang bingung. Kenapa? Karena mereka bingung meninggalkan ayat-ayat Quran. Hidup itu sebetulnya gampang, kata Allah. Asal mau pakai petunjuknya. Hari ini kita kan punya petunjuk, tapi cuma dibaca-baca saja. Oke? Sampai sini dulu. Saya minta break 5 menit ya. Saya tiba-tiba pengen buang air kecil. Saya ke toilet sebentar ya. Ya. Nanti habis itu kita lanjutin lagi. Break 5 menit sebentar. Siap Ustadz, terima kasih. Barakallahu fiik. Masya Allah, syukran Ustadz yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, izin mengingatkan untuk mengisi daftar hadir ya hari ini. Daftar hadir yang ada di chat. Jadi dengan kehadiran, karena ini udah 108 yang ngisi baru 54. Mudah-mudahan ketika nanti Bunda, Ayah semuanya sudah mengisi daftar hadir yang ada di sini, akan kalau misalnya ada nanti kita kan akan ada grup ya, dan jadi nanti insya Allah kita akan berikan informasi-informasi terkini yang terutama berkaitan dengan kataku maupun dengan yang berkaitan dengan program yang ada di Yayasan Khairul Razikin dan Dunia Keluarga Ajaib. Masya Allah. Sebelumnya saya izin Ayah Bunda untuk menginformasikan dan kami berterima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah memberikan kontribusi zakat, infak, sedekah dan wakafnya. Alhamdulillah untuk zakat fitrah kemarin kita sudah sampaikan kepada Basnas di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian saya mau update untuk pembangunan gedung. Nah, pembangunan gedung ini, Yanda Fajrin boleh dibantu update pembayaran gedung TKSD Yanda dan kontribusi jalan. Nah, jadi alhamdulillah untuk pembangunan gedung per tanggal 8 April kemarin itu yang sudah terbayar sudah 80%-nya. Mungkin ada datanya ya. Izin saya share ya datanya. Sebentar. Oke, alhamdulillah. Ya, ini adalah update per tanggal 8 April. Jadi sudah terbayar 1.037.000.000. Masya Allah, terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk Ayah Bunda Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia yang sudah memberikan kontribusi wakafnya untuk pembangunan gedung TK dan IC Khairul Razikin. Nah, kita masih mohon doanya, kita tinggal 20%-nya lagi, artinya sekitar 263 juta. Masya Allah, ini luar biasa. Luar biasa, terima kasih untuk Ayah Bunda semuanya. Semoga Allah gantikan dan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi, berlipat-lipat. Kemudian saya juga akan update untuk pembangunan jalan. Pembangunan jalan yang ada menuju ke sekolah Yayasan Khairul Razikin Bandung itu alhamdulillah
sudah terbayar 48%. Jadi 24 juta sudah terbayarkan. Alhamdulillah kita mohon doanya 26 juta lagi kita perlu untuk pembangunan jalan di sana. Karena alhamdulillah ini sudah ada kerjasama dengan pihak wakif dan keluarga yang ada di sana, itu sudah proses paving block. Jadi insya Allah ketika nanti ayah, bunda, bapak, ibu semuanya abang kakak yang akan hadir atau pengen lihat kayak gimana sih Yayasan Khairul Razikin TK dan SD Khairul Razikin itu, alhamdulillah kita sudah tidak becek lagi. Kalau dulu becek, tapi alhamdulillah sekarang sudah rapi dan kita masih dalam proses untuk kontribusi dalam pembangunan jalan. Jadi mohon doanya ya bunda semuanya, kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan Allah ridho sama kita, Masya Allah. Dan juga mau saya akan informasikan bahwa nanti insya Allah di tanggal 18 kita akan adakan halal bihalal. Nah, jadi halal bihalal untuk para donatur, parenting. Nah, ini insya Allah ya kita akan adakan di Aula HBS. Jadi yang ada gedung yang dari Cimareme. Bapak Ibu semuanya mau hadir, mangga silahkan. Nanti koordinasi dengan tim ini ya, tim customer service maupun tim fundraising nanti akan diberikan linknya. Seatnya terbatas, hanya tinggal beberapa lagi, jadi siapa cepat yang dapat, Masya Allah. Semoga ayah bunda bisa hadir di sana karena nanti akan ada presentasi yang luar biasa. Karena ini berkaitan dengan ekonomi. Nah, halal bihalal di zaman keemasan nanti akan dihadiri oleh Ustadz Indra, nanti akan ada kataku offline Bapak Ibu. Kemudian akan hadir juga Pak Rozi, Ustadz Rozi juga akan hadir. Beliau akan menginformasikan tentang kenapa harus memiliki emas atau dinar. Nah, kemudian juga akan ada hadir Ustadz Abus Al-Halimi. Nah, Ustadz Abus ini adalah Direktur Dinar Khairul Razikin Indonesia. Kemudian yang tidak kalah kerennya juga nanti akan hadir Bunda Dina. Bunda Dina yang akan merap up semuanya yang akan hadir di sana. Jadi insya Allah akan lebih dahsyat lagi. Jadi nanti akan hadir 4 pembicara yang luar biasa. Ada Ustadz Indra, ada Ustadz Rozi, ada Ustadz Abus, dan Bunda Dina Indriani. Jangan lupa ya tanggalnya, jangan dicatat tanggalnya ya, hari Jumat 18 April 2025. Nanti akan ada di Aula HBS Cimareme Bandung. Nanti acara insya Allah diadakan setelah sholat Jumat. Tapi nanti sholat Jumatnya di YKR ya. Nah kalau ini kesempatan nih buat Bapak Ibu semuanya yang pengen lihat kayak mana sih YKR udah sampai mana sih. Nah nanti boleh tuh di sana. Nah, kemudian di sana nanti juga akan ada bazar. Kemudian ada apa namanya. Yang pasti kalau buat saya nih. Halal bihalal di dalam zaman keemasan nanti akan diinformasikan kenapa kita harus memiliki dinar. Nah, itu harus punya emas, kita harus punya cadangan, Masya Allah. Itu hadir ya, ini luar biasa acaranya. Oke, kemudian saya juga akan update juga tentang zakat. Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk nisabnya bisa menyalurkan zakatnya. Kami Yayasan Khairul Razikin Bandung juga menerima untuk zakat profesi maupun zakat penghasilan, zakat mal, insya Allah kita terima. Nah kemudian kita, oh iya baik Pak Firman, siapa di sini nih yang udah pada absen nih? Ayo silakan, ini Pak Firman adminnya bilang, waduh ini masih 54. Ayo ya anda bunda semuanya, diisi absennya ya. Jangan lupa diisi absennya. Oke, bisa ikut online nggak? Ya anda bisa, insya Allah ada ya. Oh sampun, siap. Oke, siap. Mangga silakan, yang belum isi link absennya hari ini silakan. Masya Allah, semoga Allah bahagiakan dan muliakan Bapak Ibu semuanya. Oke, Masya Allah. Iya, jadi karena zakat itu membersihkan harta dan jadi insya Allah nanti harta Bapak Ibu semuanya akan bersih dengan memberikan zakat. Masya Allah. Pangandaran hadir, siap Bunda Tia Ambar.
Oke. Nah, ini bisa ikut online nggak ini udah dikirim linknya, mah nggak, silakan isi link online halal bihalal ya Bunda ya. Semuanya bisa sudah di-share ini di kolom chat. Mangga silahkan karena tempatnya terbatas. Jadi silahkan. Ini kesempatan yang langka nih. Bisa menghadirkan 4 narasumber yang luar biasa, dan kalau misalnya yang offline, ayah bunda semuanya bisa ketemu sama Ustadz Indra nih, Kopi Darat nih, sama Ustadz Abus, kemudian Pak Rozi, dan Kopi Darat dengan Bunda Dina. Mangga silakan yang pengen cas ilmu silahkan. Nah ini saya mau share testimoni ya Bunda. Jadi selama Ramadan ini kami di Yayasan Khairozikin itu memang kita dapat challenge untuk baca Quran, dan ternyata kalau buat saya sendiri itu belum mudah sebenarnya, tapi alhamdulillah kemarin sudah hatam, dan ternyata kalau buat saya baca Quran itu adalah sebagai terapi. Karena apa? Buat saya ini pribadi ya, mungkin yang ayah bunda semuanya punya pendapat yang lain mah nggak, silahkan. Tapi kalau buat saya, ketika kita baca Quran itu terapi. Kenapa saya bilang saya tuh ngerasa waktu tuh kayaknya kok cepet banget gitu. Abis itu udah zuhur, abis zuhur udah asar aja, abis itu udah maghrib aja, udah isya, masya Allah, udah ganti hari lagi. Nah alhamdulillahnya ketika terapi buat saya, apa ya kira-kira waktu itu ikut ininya Ustadz Indra, apa ya kira-kira yang bisa bikin agak hati saya lega gitu loh. Tapi ternyata alhamdulillah masya Allah tabarakallah, dengan baca Al-Quran itu membuat kita lega gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Kita sekarang sudah dibersamai lagi dengan Ustadz Indra, udah hadir. Mangga silakan Ustadz yang sudah silakan lanjut Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Biasa iklan sebentar. Baik, jadi ayah bunda, kita tadi berhenti di surat 610 ya, di surat 610. Kalau kita menjauh dari Quran maka akan dibiarkan bingung dalam kesesatan. Makanya hari ini banyak orang bingung. Saya harus bersaksi ya, kalau saya didatangkan orang yang mau konsultasi, masalah manusia itu hari ini Bapak Ibu ya, kalau konsultasi cuma 3. Kalau bukan urusan penyakit, urusan keluarga, urusan ekonomi, cuma itu 3, nggak jauh-jauh ya. Ada yang konsultasi tentang istrinya, ya berarti urusan keluarga. Tentang anaknya, berarti urusan keluarga. Yang konsultasi tentang hutang, hutang berarti urusan ekonomi, urusan keuangan. Ada yang bilang dipecat atau nganggur lama, nggak tahu mau usaha apa, itu urusan ekonomi. Ada yang bilang sakit nggak sembuh-sembuh, ya bisa jadi sakitnya sakit hati juga, gitu kan? Itu ya. Jadi cuma 3 urusan manusia itu yang selalu datang ke saya, 3. Tapi ketiga orang ini, ketiga jenis masalah ini, semua orang yang datang, kalau saya tanya, apakah mereka sholat? Mereka akan jawab, mereka sholat tepat waktu di masjid. Apakah mereka sedekah? Kalau mereka sedekah, mereka akan jawab sedekah. Bahkan banyakkan dia sedekahnya dibanding saya. Kalau ditanya puasa, bahkan ada yang puasa Senin Kamis, bahkan ada yang puasa Daud. Tapi begitu saya tanya kapan baca Quran, wah, banyak yang sudah lupa. Kapan terakhir kali baca Quran? Ini masalah. Masalah. Kenapa? Karena baca Quran, kalau kita tidak baca Quran, kalau kita tidak dekat dengan Quran, kata Allah, kita langsung loncat ke surat 41 ayat 26. Silakan tadi Pak Indra, siapa yang mau baca? Bu Debi ya? Bu Debi Ustaz. Enggak. Surat 41 ayat 26. Ada Bu Debi? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Ya, terima kasih Ibu Debi. Ini lihat strategi orang kafir. Orang kafir bilang, bikin kegaduhan, bikin kesibukan, bikin program-program lain yang bikin orang Islam beriman tidak mempelajari Quran.
Kenapa? Karena kalau orang Islam jauh dari Quran, nggak ngerti Quran, itu paling gampang dikalahkan, Pak. Ini posisi terlemah kita, gampang dikalahkan. Makanya coba perhatikan. Kita kan disuguhkan dengan berbagai macam kan. Dulu cuma ada satu sosial media, Friendster, saya ingat saya dulu. Ya, dari Friendster sekarang jadi ada Facebook. Facebook sekarang banyak banget. Ada Twitter, ada Instagram, ada LinkedIn, ada TikTok. Ya, kita habis waktunya tuh sama sosial media, thread lagi. Itu semua cara-cara orang kafir bikin kita habis waktunya buat main sosial media. Yang nggak suka sosial media dikasih apa kira-kira? Ibu-ibu nggak punya sosial media dikasih apa? Dikasih Netron. drama Korea, sinetron ya. Ustaz. Bu Indra Iswara suka sama sinetron kayaknya nih. Nggak pernah nonton TV. Nggak pernah nonton TV, alhamdulillah. Jual aja bu, TV-nya bu. Ya nggak? Karena kita kan diganggu di situ kan. Ya, dulu dulu sebelum ada drama Korea, ada film India berjilid-jilid bu. Bener nggak? Ya, film India selesai, ada drama Korea. Drama Korea selesai, drama Jepang hari ini coba. Disuguhkan Netflix. Udah nggak menarik YouTube, Netflix. Wah, banyak banget. Yang nggak suka nonton apa kira-kira untuk anak muda? Dikasih game online, betul nggak? Ya, yang nggak suka main game online, nggak suka nonton drama Korea, drama Jepang, dikasih apaan sekarang? Musik, Bu. Konser musik. Lihat aja coba. Orang bisa rela beli tiket musik. Mungkin tiketnya bisa 7 juta, 15 juta, bahkan sampai war tiket ya. Sedekah 500.000, sedekah 250.000 sudah merasa gede banget. Tapi beli tiket konser 7 juta, dia santai aja. Betul nggak? Hari ini kita kan disibukkan dengan itu. Supaya apa? Supaya orang Islam yang beriman jauh dari Quran. Jauh dari Quran adalah posisi kita yang terlemah. Bisnismen hari ini dijauhkan dari Quran. Sehingga berbisnis tidak dengan ilmu-ilmu Allah. Banyak orang hari ini Islam, beriman, tauhidnya bagus, tapi nggak paham fikih muamalah. Sehingga hancur di muamalah. Akidahnya bagus, tauhidnya bagus, tapi kalah di fikih muamalah. Sehingga bisnisnya tidak halal. Hari ini banyak strategi mereka, makanya Allah ingatkan, ya Allah ingatkan di surat 3 ayat 196, 197. Surat 3 196, 197. Boleh silakan. Silakan Bunda Zaliah Abu Bakar. Oke, habis ini nanti Bunda Murdanisi dan Pak Firman ya. Silakan. Silakan Bunda Baik, Zaliah. Ustaz. Baik, Ustadz. Jazakumullah khairan. Surat ketiga, surat Ali Imran, ayat 196 dan 197. Ayat 196, jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Nah, stop dulu Bu. 197. Stop dulu Bu Zaliah. Lihat, ini perintah Allah. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan terlena dengan skenario, dengan rencana, dengan pergerakan orang-orang di seluruh negeri, Pak. Ya, pergerakan mereka memunculkan Facebook, thread dan lain-lain. Bukan berarti nggak boleh. Hati-hati, jangan terlena. Kenapa? Ayat 197-nya. Ayat 197 itu hanyalah kesenangan sementara. Nah, stop dulu Bu Zalia. Seenak-enaknya main IG, main Facebook, main TikTok, cuma kesenangan sementara. Seseneng-senengnya nonton bioskop yang lagi rame, film bid'ah. Ya, Walid. Lagi rame itu postingan tentang Walid ya. Tuh, ya. Yang lagi rame juga film-film tentang gudang gula ya, kalau nggak salah ya. Film-film horor lagi rame itu. Tetap aja itu kesenangan sedikit, Bapak Ibu. Kesenangan sedikit. Jangan terlena sama kesenangan sedikit. Gara-gara terlena sama kesenangan yang sedikit, apa resiko berikutnya? Bu Zalia, mangga lanjutin. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam.
Nah, Jahanam coba. itu seburuk-buruk tempat tinggal. Nauzubillah min Nah, dzalik. lihat. Hati-hati ya. Jangan habis waktu kita buat terlena sama skenario mereka. YouTube, nonton YouTube menyenangkan, betul. Saya tahu persis ada orang yang nonton YouTube sampai berjam-jam. Harusnya jam 8 tidur, sampai jam 2 nggak tidur. Nonton YouTube aja terus. Ada yang scrolling TikTok, scrolling IG, dan lain-lain. Iya, kesenangan sedikit. Ya, kata Allah di surat Ali Imran 197, ya. Kesenang la yagurranna kata qalbul ladzina kafaru fil bilad. Mataun qalil kata Allah. Mataun qalil, kesenangan sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian nanti kalau udah terlena, kembalinya ke neraka. Wabi'sal mihad ya. Wabi'sal masir. Tempat kembali yang buruk tuh neraka jahanam. Hati-hati ya. Oleh karena itu jangan terlena sama skenario orang-orang di seluruh negeri yang bikin kita jauh dari Quran. Jauh dari Quran nanti nyesel ya. Nanti nyesel. Ada nggak yang nyesel? Ada. Ya, kita baca dulu Pak Bu Murdaningsi ya. Tadi udah disebut namanya sama Pak Indra. Iya, Bu. Boleh Iya, iya, baca Ustaz. surat 25 ayat 27. Ustaz, surat 25 ya Ustaz ya. Ya. Ayat 27, surat ke-25 Al-Furqan ya Ustaz. Ya. Ayat 27, yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zolim menggigit, ya Ustaz. Ya, ya Bu. Terus? Ada di layar ini. Ya. Menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Nah, jadi ada orang-orang nanti Bu di hari kiamat, di akhirat nyesel. Coba dulu saya nggak berteman sama dia, bertemannya sama Rasul. Ya, kenapa coba? Ayat 27-nya, 28-nya Bu. Lanjutin berikutnya. Di layar nggak ada ya Ustadz ya? Bentar ya, di layar belum dimunculkan, lagi dicari mungkin Bu. Ayat 2 udah ada tuh. 28. Ya. 28 dulu, 28. Baik, yang sampai artinya 29 ya Bu ya. Baik Ustadz. Yang artinya ayat ke-28-nya, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ya. Terus? Lanjut ke yang ayat 29-nya. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku, dan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Nah, jadi Bu Murdaningsi yang dibaca 27, 28, 29 adalah penyesalan orang-orang yang sudah meninggal nanti. Dia nyesel, kenapa dulu nggak deket sama Rasul, nggak deket sama Quran, nggak deket sama teman-temannya yang soleh, yang baik. Ya, dia malah deket sama si Fulan. Si Fulan itu malah menjauhkannya dari Quran. Ya, jangan sampai, ini bukan ancaman Pak, karena belum terjadi. Ini justru diingatkan. Jangan sampai Bapak nyeselnya kalau sudah meninggal. Kalau nyeselnya sudah meninggal, nggak ada gunanya. Karena nggak bisa balik lagi ke dunia. Ya, ini diingatkan, diingetin ya. Jangan salah pilih temen. Bertemanlah sama orang yang mendekatkan kita sama Quran. Jangan berteman sama orang yang menjauhkan kita dari Quran. Kenapa? Karena nanti jadi kecelakaan besar buat kita. Kalau kita jauh dari Quran. Ya. Sekarang apa iya kecelakaan besar karena jauh dari Quran? Oh, gini to the point, langsung ke closing nih Pak. Surat 5 ayat 68. Yang baca Pak Firman. Wah, Masya Allah. Surat 5 ayat 68. Pak Firman bisa? Silakan Pak Firman. Nah, udah. Surat 5. Hai ahli kitab,
kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Terima kasih Pak Firman. Lihat, ini perintahnya jelas. Wahai ahli-ahli kitab. Ahli kitab itu secara bahasa artinya orang-orang yang menguasai ilmu ya Pak. Kalau dulu yang menguasai ilmu itu Quran, Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menguasai kitab Taurat dan Injil. Kalau sekarang yang menguasai kitab siapa? Ya ada yang menguasai kitab kedokteran, ada yang menguasai kitab eh, akuntansi, ada yang menguasai kitab hukum. Ini ahli kitab juga nih Pak sekarang Pak. Ya, kata Allah lastum ala sayin. Kamu belum dipandang berbuat apa-apa, belum ngapa-ngapain. Lastum ala sayin, belum ngapa-ngapain, belum dianggap beragama. Hatta tuqimu Taurat wal Injila wa ma unzila ilaikum. Sebelum kamu menegakkan perintah-perintah yang ada di Taurat, Injil, dan Quran. Coba bayangkan. Kita belum dianggap beragama, Pak Mas Nur. Coba bayangkan. Pak Mas Nur, kita ini belum dianggap beragama kalau belum menegakkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Coba. Surat 5 ayat 68. Belum dianggap ngapa-ngapain. Lah selama ini kita ngapain apa dong kira-kira Pak? Ya, kita udah sholat sekian lama, kita udah puasa sekian Ramadan, belum dianggap ngapa-ngapain kalau belum menegakkan perintah Allah yang ada di dalam Quran. Ya, Injil dan Tauratnya sudah nggak bisa kita pikirin, Pak. Ya, kita cuma bisa mengimani, tapi kita udah nggak lihat lagi Injil dan Tauratnya. Kita cuma punya Quran hari ini. Surat 5 ayat 68. Belum dianggap ngapa-ngapain. Jadi Pak Firman, selama ini ngapain kita, Pak? Pak Indra Wibisono, selama ini kita ngapain, Pak Indra? Masya Allah, Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. betul ya. Ya, Jadi betul, mau nggak Ustadz. mau kita harus kembali ke Quran. Karena Quran itu adalah sumber keberkahan. Quran itulah, bulan lalu kita bahas Quran itu adalah jalan yang lurus. Sekarang kita harus kembali Quran itu adalah keberkahan. Kita nggak dapat keberkahan apa-apa kalau nggak menegakkan Quran. Bahkan disebutnya lebih parah lagi. Enggak disebut ngapa-ngapain, belum dianggap beragama sebelum menegakkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa aja sih yang ada di dalam Al-Quran? Insya Allah mulai pekan depan kita masuk ke level berikutnya. Apa tahap pertama? Quran itu akhlak. Ya, kita harus hidup dengan akhlak Quran. Insya Allah kita mulai bahas mulai pekan depan. Ini hampir 6-7 pertemuan, saya cuma menyampaikan memperkenalkan Quran. Oh ternyata Quran itu sebegini luasnya ya. Jalan lurus, keberkahan, Quran itu adalah mujizat Nabi, dan lain-lainnya. Ya mudah-mudahan sih saya berharap ini materinya direkam ya, setahu saya. Ya nggak tahu sih, kalau nggak direkam ya nggak apa-apa juga gitu ya. Insya Allah direkam, Pak Ustadz. Insya Allah direkam, Alhamdulillah. Bisa jadi e-book yang mungkin suatu saat nanti bisa dipakai sama teman-teman semua. Amin. Ya. Amin. Tuh. Jadi kita semua hari ini mau nggak mau harus kembali ke Quran. Dan kata Allah, orang-orang yang diberi ilmu Quran, yang diingatkan dengan Quran, nanti responnya akan jadi 3, terbagi menjadi 3. Siapa dia? Ada di surat 35, di surat 25, surat 35 ayat 32. Ya, surat 35 ayat 32. Silakan. Silakan. Pak Indra Wibisono dibaca. Boleh. Siap. Surat 3, surat Fatir ayat berapa Ustaz? 32. 32 baik. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izinnya Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Oke, terima kasih Pak Indra Wibisono. Hari ini manusia yang diingatkan dengan Quran nanti akan terpecah menjadi 3. Udah dikasih tahu Quran, dia tetap zolim terhadap dirinya. Artinya nggak ada perubahan apa-apa, Pak. Yang jahat tetap jahat, yang gibah tetap gibah, yang nggak sholat tetap nggak sholat. Ya. Yang kedua apa? Muktasid, orang yang cuek-cuek aja, yang penting nggak ganggu saya. Ya, dia standar aja. Kalau sholat ya cuma sekedar sholat aja. Kalau cuma puasa ya sekedar puasa aja, nggak naik level, Pak. Nggak naik level. Tapi ada yang ketiga, siapa? Orang-orang yang sabiqum bil khairat biiznillah. Orang-orang yang bersegera berbuat baik.
bersegera melakukan kebaikan, entah itu upgrade diri, naik level, berubah menjadi apa ya, punya niat untuk terus naik level mendekat kepada Allah. Yang tadinya cuma baca, berniat jadi tadabur. Yang tadinya tadabur naik jadi dipikirin. Dipikirin jadi diambil hikmahnya. Kalau udah tahu hikmahnya nanti dipraktekkan. Yang sudah praktekkan pengen dakwah. Ini kan naik level terus kan? Biiznillah dengan izin Allah. Di mana kita ada dari antara tiga ini? Silakan Bapak Ibu menentukan posisi sendiri-sendiri. Itu tidak tergantung saya. Tugas saya cuma menyampaikan apapun yang Bapak pilih, apakah tetap zolim atau ada di tengah-tengah muktasid sebagai orang yang bodoh amat, atau mau jadi orang yang bersegera berbuat baik, itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Silakan pilih sesuai dengan keinginannya, tapi ingat, pajak ditanggung pemenang. Ya, resiko tanggung masing-masing. Saya nggak bisa masuk ke area itu karena saya nggak bisa maksa. Kalau alam bisawab, mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa diterima. Masih ada waktu kurang lebih 25-30 menit. Silakan kita bisa diskusi tanya jawab. Kalau alam bisawab. Jazakallah khairan katsira Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Sekarang ayah bunda pilih yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Masya Allah, udah dikasih pilihan, yang ngasih pilihan Allah ya. Siap. Tapi sebelum kita masuk ke tanah jawab, saya izin akan mengundang Abah Agus sebagai CEO Yayasan Farazikin yang akan memberikan sedikit informasi. Silakan Abah, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Pak Indra? Jelas, Abah. Nah, terima kasih. Ustaz, mohon izin menyampaikan karena kebetulan Qadarullah ini pembicaranya tentang Al-Quran, Ustaz. Dan insya Allah YKR Bandung bekerja sama nanti dengan Kapal Munzalan dan juga Syamil Quran. Kita ingin punya program itu namanya Tebar 10.000 Al-Quran berserta asatidnya Ustaz ke daerah pelosok. Jadi kami mengajak Bapak Ibu semua yang ingin berkontribusi, ya nanti kita akan siapkan Qurannya sebesar mulai dari 150.000. Nanti asatidnya kita akan seleksi, kita akan kumpulkan para pengajar Al-Quran, kemudian kita akan kasih mereka pengetahuan, ya mulai dari public speaking, bagaimana menyampaikan dan metode-metode Quran apa saja yang kita bisa mereka ajarkan, dan kemudian baru kita akan sebar ke pelosok, ya ke pelosok-pelosok, terutama mungkin sementara ini masih di daerah Jawa Barat dan juga mungkin beberapa di daerah Pontianak, gitu ya. Nanti mereka akan berhikmat lebih kurang 3-6 bulan, dan selama berhikmat itu biaya kehidupan para asatid nanti akan ditanggung oleh YKR Bandung. Dalam hal ini tentunya dari support dari Bapak Ibu semua. Jadi karena gini Ustaz, ternyata menurut berdasarkan data itu ya, 80% orang Indonesia itu buta huruf Quran, Ustaz. 80% mereka buta Quran. Bagaimana mungkin mereka bisa baca dan mentadaburi Quran kalau huruf pun mereka tidak tahu. Oleh karena itu, ini juga menjadi kewajiban kita semua. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi, hanya mulai dari 150.000 yuk, kita rame-rame ya, nanti kita siapkan Qurannya buat mereka. Kemudian di dalam Quran itu pun sendiri, jika memang Bapak Ibu menginginkan ada nama Bapak Ibu atau orang tua ya, sebagai bentuk kasih sayang Bapak Ibu kepada orang-orang yang tersayang, nanti kita bisa cantumkan di Quran itu. Insya Allah setiap huruf yang mereka bacakan kita dapat kecipratan pahalanya juga gitu ya. Karena setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan kalau di dalam Al-Quran itu. Maka insya Allah YKR Bandung akan memfasilitasi ya program Tebar Quran ini ke pelosok berikut dengan asatidnya. Karena selama ini program-program yang ada itu baru sebatas menyebarkan Qurannya gitu ya, tapi tidak berikut dengan gurunya yang mengajar gitu ya. Jadi insya Allah program ini akan kita mulai nanti. Bagi yang ingin bergabung silakan nanti bisa mendaftar ke ke admin kita. Itu aja sih Ustadz Indra dan Pak Indra yang perlu kami sampaikan, karena memang miris sekali ya di Indonesia ini masih banyak orang yang buta Quran.
qadarullah hari ini Ustadz Indra mengangkat tentang Quran dan betapa pentingnya kita berdekatan dengan Quran. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Abah yang sudah memberikan informasi yang insya Allah ini menjadi salah satu tiket jalan kita untuk dapat surganya Allah ya Bapak Ibu semuanya. Mangga silakan. Dan artinya cakupan dakwah kita lebih luas lagi karena mungkin selama ini hanya internal, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Syamil Quran, kemudian dengan Kapal Munzalan yang Masya Allah itu semoga dakwah kita akan semakin besar lagi dan apa yang kita berikan lebih banyak manfaatnya untuk banyak orang lagi. Alhamdulillah. Baik, kita punya waktu sampai 8.45 karena Ustadz Indra harus ke kajian yang lain. Jadi saya kasih kesempatan 2 pertanyaan. Yang pertama di online, satu lagi di offline. Jadi raise hand. Yang pertama nanti Bunda Herawati, yang kedua tadi dengan Bunda siapa ya yang sudah raise hand? Oke, Bunda Zalia. Oke, silakan Ustadz Indra. Ini ada pertanyaan dari Bunda Herawati Rosidah. Mau bertanya Ustadz, kalau istri minta izin untuk ikut kajian kepada suami, tapi tidak diberi izin, harusnya seperti apa sikap istri menurut Al-Quran? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Oke. Ibu ya, tugas istri itu kalau menurut Quran ya, menurut Quran, ini saya bahas secara total saja. Tugas suami ada di surat 4 ayat 34. Ya, tugas suami itu surat 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Ya. Dengan cara apa? Bisa jadi salah satunya adalah memberikan nafkah dari rezekinya, salah satunya. Tuh. Kalau memang dia melindunginya dengan salah satu saja. Jadi yang namanya memberi nafkah ke istri itu cuma salah satu dari tugas qawwam, tugas pelindung. Itu tugas suami. Ya apalagi ya salah satunya melindungi telinganya. Ya makanya sering-sering dipuji istrinya, "Ih, Bunda cantik sekali." Jangan sampai dipuji orang lain, Pak. Nanti dia terganggu hatinya sama laki-laki lain, ya kan? Ya, itu salah satunya. Makanya saya belajar romantis tuh gara-gara ayat Quran juga. Ya, belajar romantis tuh gara-gara ayat Quran. Karena ayat Quran yang nyuruh begitu. Ya sudahlah, saya belajar tuh. Awalnya begitu belajar romantis itu saya bilang, ah pasti ada maunya nih, ya kan? Tuh. Awalnya begitu, karena nggak biasa. Tapi begitu biasa sekarang, mohon maaf ya ayah bunda ya. Ini saya cerita juga satu hal. Saya itu hari ini kalau tidur sama istri saya itu selalu pelukan. Kalau bukan pelukan, tangan dan lain-lain, kalaupun kita udah apa ya, udah balik badan gitu ya, itu kakinya masih nyangkut Pak tuh, kakinya masih ngelipet itu tuh, dua tuh, masih aja ada yang nyangkut. Dan itu udah jadi kebiasaan buat kami tuh. Kalau kayak kemarin waktu umroh tuh istri saya bilang, ayah nggak bisa tidur, nggak ada ayah, nah gitu Pak. Dan itu sudah jadi kebiasaan kami. Awalnya dulu mengubahnya itu berat memang betul karena nggak biasa ya. Sesuatu yang nggak biasa kan berat kan, tapi Allah bisa karena biasa. Jadi itulah salah satu tugas suami. Tugas istri apa? Tugas istri di surat 30 ayat 21. Ada di surat 30 ayat 21, ada di surat 7 ayat 189. Apa sih? Litaskunu ilaiha. Menenangkan suaminya. Tugas istri itu menenangkan suami, Bu. Ya. Suami itu harusnya mendapatkan ketenangan dari istrinya. Makanya Allah bilang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kamu laki-laki tenang tentram bersamanya. Jadi istri itu sumber ketenangan buat suaminya. Ya. Jangan sampai Bu suaminya pulang nggak langsung pulang tapi refreshing dulu sama temennya. Lalu fungsi istrinya apa? Harusnya kan dia dapat ketenangan dari istrinya kan. Nggak perlu dia nongkrong sama teman-teman kantornya untuk refreshing. Kalaupun dia nongkrong sama teman-temannya untuk silaturahmi aja. Kalau untuk menenangkan diri dapatnya di istri. Tapi hari ini mohon maaf ya, Pak Indra Iswara, mohon maaf nih. Banyak nggak yang males pulang tuh suami? Banyak ya? Saya nanyanya Pak Indra Iswaranya, soalnya ada istrinya. Berani ngomong apa nggak dia? Ayo. Bercanda ya, Bu. Bercanda. Banyak. Ya, tapi banyak kan ya? Banyak kan Banyak, suami banyak. yang pulang ke rumah tuh kayaknya penderitaan gitu. Kenapa? Karena fungsi istrinya tidak terjadi. Karena fungsi istri kan menenangkan suaminya. Litas kunu ilaiha. Suami stres sini pulang sini. Ya.
dimanja-manja sama istrinya, didengerin apa. Seharusnya bukan istri yang minta dimanja-manja sama suami sebetulnya ya. Karena tugas menenangkan tuh tugas istri. Makanya Rasulullah begitu pulang dapat wahyu, kan dia ketakutan. Ditenangkan sama Siti Hadijah kan. Ditenangkan kan. Zamiluni, ya diselimutin, nggak banyak ngomong tuh. Mungkin kalau istrinya seperti kita ya Bu, begitu Rasulullah pulang diketok-ketok pintu, kenapa udah selimutin, ngomong apa sih, ngomong kok diem aja sih, coba, ya kan, coba. Tuh. Makanya Rasulullah itu dapat istrinya Siti Hadijah menenangkan. Apa kata Bunda Siti Hadijah? Bunda Siti Hadijah tuh disampaikan, wah kamu beruntung sekali ya dapat suami seorang nabi. Tapi yang keluar dari mulut Bunda Siti Hadijah apa? Sejak aku menjadi istrinya, di kepalaku adalah bagaimana aku membahagiakan dia. Jadi bukan dia pengen dibahagiakan suaminya. Kalau kita kan mikirnya, oh, enak lo ya punya istri, punya suami nabi ya kan. Jadi seakan-akan dia dimuliakan sama suaminya. Justru terbalik. Siti Hadijah yang pengen memuliakan, membahagiakan suaminya. Makanya sampai Bunda Siti Hadijah dari kaya sampai miskin, hartanya habis dipakai buat dakwah. Bajunya pada saat meninggal dunia tambalannya 80 lebih tambalannya. Coba bayangkan. Dia kasihkan semua ke suaminya bukan untuk minta dibahagiakan. Justru malah mau membahagiakan. Nah ini dia fungsinya Bu. Ini tugas istri. Jadi kalau istri mau pengajian sama suami nggak diizinin, jangan marah Bu. Karena tugas istri yang utama itu adalah menenangkan suaminya. Dan ada hadisnya lagi, lebih kuat lagi Bu, apa? Tugas istri itu cuma jalankan yang wajib aja. Sholat wajib, puasa wajib, tutup aurat, menjaga kehormatan keluarga, ini wajib semua nih. Ditambah taat sama suami. Apa kata Rasulullah? Silakan pilih pintu surga dari mana saja. Tuh. Betul nggak? Ya kan? Jadi sebetulnya datang ke pengajian majelis taklim itu di masjid wajib apa enggak kira-kira? Harus apa enggak? Enggak harus. Kalau nggak diizinin nggak usah marah, benar nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ayah bunda, itu jawaban buat pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Bu Ya, Herawati. Ibu Herawati. Ya, jadi saya jawabnya sepasang. Suami jadi pelindung istrinya, lindungin kantongnya, lindungin dandanannya, lindungin telinganya. Ya, jangan sampai dia terima duit dari orang lain, laki-laki lain. Jangan sampai dia dapat kecantikan dari skincare-nya dari orang lain. Jangan sampai dipuji-puji sama laki-laki lain nih. Harusnya dapatnya dari suaminya. Jadi tugas suami bukan cuma ngasih duit doang ya. Puji istrinya, wah istriku cantik sekali hari ini. Ya, kalau lagi masak, lagi makan di meja makan, puji makanannya, wah makanannya enak banget. Tapi cek dulu ya. Itu makanan benar-benar dia yang masak. Jangan sampai gara-gara ini makanan dari tetangga dipuji nih. Wah makanannya enak banget bunda, makasih banyak. Lah makanan dari tetangga. Sekian lama masak nggak pernah dipuji. Giliran makanannya beli, dipuji-puji. Ya kan? Cek dulu, ini bunda yang masak. Iya aku yang masak, enak banget ya. Cek dulu ya. Jangan sampai makanan dari tetangga dipuji nih. Oke, ya. Jadi puji telinganya. Nah, tugas istri tenangkanlah suaminya. Oke? Sip. Kadang-kadang menenangkan suami dengan apa, Bu? Ya, isinya kepala suami kan gampang aja ya, Pak ya. Kalau nggak perut, bawah perut. Cuma dua itu aja. Kasih makan, lalu kelonin, selesai. Nah, ya Bu ya. Jangan bilang, wah kok mauan banget sih. Bukan, memang tugasnya di situ. Betul. Ya. Sebagai bukti, lihat. Sebagai bukti, baca surat 7 ayat 189. Ya, tapi nanti baca sendiri ya para ibu ya. Nggak usah dibaca di sini. Surat 7 ayat 189. Apa sih yang dilakukan suami kalau udah ketemu istrinya? Ya. Oke, sip. Lanjut pertanyaan berikutnya, Pak Indra. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Zaliyah Abu Bakar. Silakan Bunda. Dibuka mic-nya sebentar. Ya, silakan Bunda. Jazakumullah khairan, makasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Ustadz tadi jelas banget yang tadi tentang umat itu ya. Sekarang itu kan nggak nyadar loh kalau kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Dilenakan oleh HP dengan berbagai macam itu dan juga dengan berbagai sinetron dan film-film Koreaan gitu, walaupun saya belum pernah nonton Korea yang gimana gitu. Tapi saya lihat teman-teman
terutama anak lah yang sering saya lihat gitu ya. Asik banget dengan HP-nya itu Ustadz. Ya Ya, Allah, padahal kita udah nyadarin Ustadz, ya Allah nak, baca Qurannya nak, semua ini akan ditinggalkan gitu loh. Karena kan kita mulai sadar gitu ya. Tapi saya juga nyadar, oh iya saya juga di masa-masa di usia-usia mereka itu juga belum besar dulu, masih melanglang buana ke sana ke sini Ustadz. Ya saya selalu berdoa di sujud akhir itu, ya Allah, bimbing kami dalam cahayamu. ya, Bimbing anak-anak amin. menuju cahayamu ya Rob. Gimana gitu Ustadz? Biar lebih lebih cepat mereka sadarnya gitu loh. Jangan nunggu kayak kita udah tua baru sadar gitu Ustaz. Kalau sama umat saya berusaha lah karena ibu-ibu pengajar rata-rata umur-umuran saya dan lebih tua dari saya. Gampang nyadarinya. Bu, ayo udah yang lain itu udah. Sekarang kita Quran nyiapin mati gitu gampang Ustaz. Kalau anak muda ini Ustaz, Siap. mereka masih Sip. sibuk. Ya, siap. Bu, Makasih Ustaz. ya terima kasih Bu Jazakumullah Zalia. Waalaikum. Pertama, yang namanya mengajak ke jalan Allah itu nomor satu dengan contoh. Surat 6 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu contoh. Jadi kita duluan yang berubah. Apa sih yang harus diubah sama kita sebagai orang tua? Satu, ubahlah cara cari rezeki kita. Cari rezeki yang halal saja. Jangan bawa rezeki haram ke rumah. Karena kalau bawa yang haram nanti tumbuh yang buruk-buruk. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Oke? Jadi sebelum kita mengubah yang lain-lain, ubah dulu cara cari rezekinya. Jangan bawa makanan haram ke rumah. Makanan haram ke rumah dipakan sama anak kita, ya jelas yang tumbuh yang buruk-buruk. Satu. Yang kedua, kitanya juga harus belajar Quran dulu. Nggak bisa kita nyuruh anak kita belajar Quran, kitanya nggak belajar. Makanya Allah bilang di surat 2 ayat 44. Di surat 2 ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Kamu nyuruh orang berbuat baik, kamunya sendiri tidak melakukan kebaikan. Padahal kamu tahu ayatnya, kata Allah begitu tuh. Padahal kamu tahu ayatnya, udah ikut pengajian. Ya kan? 100, udah tinggal 99 orang. Tadi ada 130-an tadi kalau nggak salah ya. 107 kalau nggak salah tadi. Ya, 99 orang ini ikut pengajian. Baca ayatnya, baca kitabnya. Nyuruh anaknya belajar Quran, tapi bapaknya nggak belajar Quran, tetap aja baca Qurannya begitu-begitu juga. Kata Allah, diledek tuh sama Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kamu sendiri tahu ayatnya, kata Allah. Afala takilun, ujung ayatnya Pak, coba yang menyakitkan. Enggak mikir ente, kan begitu Pak. Afala takilun, apakah kamu nggak menggunakan akalmu? Jadi kitanya harus berubah duluan. Sesuai dengan perintah Allahnya di surat 8 ayat 53. Surat 8 ayat 53. Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah dikasih. Apa nikmat yang sudah dikasih? Anak yang nggak mau belajar Quran, anak yang jauh dari Quran, nggak akan diubah sama Allah hatta sampai kita mengubah diri kita sendiri. Ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kamu mengubah dirimu sendiri. Jadi jangan jangan berniat ya, jangan pernah punya cita-cita mengubah orang. Enggak. Kita itu cuma bisa mengubah diri, nanti Allah ubah lingkungan kita buat kita. Aslih nafsaka, perbaiki saja dirimu, yasluh lakan nas. Maka Allah perbaiki lingkungan untukmu. Jadi saya pikir yang harus dilakukan itu. Cuma hari ini, orang tua itu banyak kan, iya nyontohin sholatnya, nyontohin ngajinya, tapi rezekinya nggak diubah. Sogokan, subhat, masih diambil juga. Ya Pak. Ini mohon maaf nih Pak, saya ngisi kajian di satu tempat, ada polisi. Dia bilang begini, Ustadz, saya tiap hari terima duit. Dari mana? Dari polisi-polisi yang kena masalah. Mereka bilang bantuin saya Pak. Coba. Itu halal Pak nggak? Ya jelas tidak halal lah. Itu kan suap. Betul nggak? Polisi lah ini. Ya polisinya siapa saya nggak ceritain, ya kan? Terus dia bilang ini Ustadz udah jadi rumah Ustadz, jadi umroh juga gimana? Ya tobat aja lah Pak. Yang masa lalu itu sudah Allah Maha Penerima Tobat. Belum lagi, mohon maaf nih, yang guru ngajar. Guru ngajar tuh kalau naik kelas, Bu, pembagian rapot kan suka dapat hadiah kan ya dari orang tua wali murid ya. Pertanyaannya, apakah itu halal?
belum tentu halal ya Bapak Ibu ya. Itu bisa jadi suap. Hati-hati. Di Yayasan Khairul Rozikin ada sekolah. Hati-hati kalau terima hadiah dari orang tua murid. Hati-hati. Itu harus diatur betul-betul. Saya mengubah gaya memberi hadiah ke guru kapan? Kalau udah lulus, Bu. SMP lulus ke SMA. Kan nggak ketemu lagi SMP-nya. Nah, baru kasih hadiah tuh. Guru kelas satunya siapa, guru kelas 2-nya siapa, baru guru kelas ketiganya baru saya kasih. Kalau udah lulus kan nggak akan mungkin ada pengaruh, Bu. Ya, guru pada saat mau ngasih nilai, oh dikasih bagus aja dah, karena dia pernah ngasih hadiah yang banyak, misalnya. Lah kan udah lulus, nilai udah jadi. Betul ya, Bu? Nggak bisa diubah dong. Tapi kalau kita ngasihnya kelas 1 semester 1 pas semester 2 gurunya lihat, ah mau dikasih 4. Tapi dia pernah ngasih emas ya kemarin. Coba bayangin coba. Terpengaruh nggak tuh penilaian guru terhadap muridnya? Nah, itu makanya bisa jadi riswah, hati-hati ya. Makanya saya bilang tadi, belum tentu halal. Saya tidak menghukumi 100% haram, tidak. Belum tentu halal. Oke? Terus apalagi ya? Ya itulah yang harus diubah dari orang tua. Jadi kita jangan mikir mengubah orang lain, ubahlah diri kita sendiri supaya Allah ubah diri lingkungan kita. Insya Allah begitu. Ya, mudah-mudahan Bu Zalia bisa terima ya. Sip, berikutnya Bangga. Kalau masih ada satu lagi mungkin Pak Ijo. Syukron Ustadz. Baik Ustadz, silahkan ayah bunda yang mau tanya, ada satu kesempatan lagi. Ustadz masih ada waktu satu lagi, silahkan. Silahkan. Ada siapa nih di sini? Noval. Oke, silahkan Pak Noval, Pak Bapak atau Ibu ini silahkan. Silahkan open cam Bapak atau Ibu. Assalamualaikum, saya Ibu. Oh Ibu, baik. Silahkan Bunda. Di sini namanya Noval, kajian tadi pagi namanya Nani, sekarang Noval. Saya udah tahu nih, gayanya sama. Iya. Silakan lanjutin. Makasih. Makasih atas kesempatannya. Di kajian kali ini saya rasa gimana gitu ya. Tapi udah perintah, cuman maksudnya gini. Jadi kalau misalnya kita di kerjaan ada kayak mungkin ini di luar kajian ya, tapi maksudnya ada salah satunya kayak markup gitu, tapi itu gimana kita menyikapinya gitu loh. Ada misalnya ada pembelian apa atau apa gitu harganya segini tapi di markup gitu. Ya. Ini jauh dari ini ya, tapi kan penerapannya. Itu to the point aja kalau udah soal itu haram. Nah, markup itu bohong. Betul nggak? Beli buku harga 10.000, ngakunya 15.000, markup, bohong bukan? Korupsi itu haram. Dan yang dikorupsi sama karyawan bukan cuma uang, tapi kadang-kadang waktu. Pulang jam 5. Waktu. Jam 5 kurang 15 sudah siap-siap buat pulang. Apa itu? Itu korupsi juga. Iya. Ya, clear ya kalau soal itu jelas. Terus? Nanti dulu. Kan itu karena ada diskon. Misalnya nih harga sekian. Dapat diskon misalnya 30%. Nah, ketika di diskon itu kan istilahnya kan itu katanya nih itu menjadi hak kita atau oke lah kita nggak Kata terima siapa uang. hak kita? Kata siapa? Kata siapa? Ya, satu huruf, satu rumus. Al aslu fil af'ali taqayyud bi hukmi syar'i. Semua hukum perbuatan harus disandarkan kepada hukum syariat. Karyawan yang kerja sudah digaji. Kalau karyawan ditugasin beli buku, lalu bukunya didiskon 30%, berarti 30% Kita punya yang siapa? Diskon. Bukan, kita yang meminta diskon. Meskipun kita minta sekalipun, tuh 30% punya siapa? Punya karyawan apa punya kantor duitnya? Oh, bukan kepiawaian kita. Bukan ya? punya kita, itu punya perusahaan, jangan diaku-aku. Kalau diakui punya kita, oh saya nego nih, ya kan, kantor tahunya budgetnya 10.000, lalu saya cari toko, ternyata tokonya jual 7.000, berarti 3.000 punya saya. Bukan, punya kantor, kembalikan ke kantor. Karyawan itu udah digaji untuk kerja mencari itu, mencari diskonan, mencari supplier yang murah. Itu tugas karyawan. Kalau itu diakui haram, maka itu korupsi. Nah, kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya yang kan kita nggak boleh nerima uang nih, tapi kita sebagai pegawai kan kita dituntut untuk apa sih mengupgrade diri kita, ya kan pelatihan-pelatihan. Jadi misalnya itu ya udah saya nggak kasih diskon, tapi kamu nanti saya sertakan kata si penyedianya
atau perusahaannya saya sertakan untuk ikut pelatihan ini dan ini gitu, yang dimana dia yang biayain Ya, itu nggak boleh. sama, Kita dapat sama, ilmunya. sama. Yang namanya upgrade kalau buat diri, seharusnya kalau yang bayarin siapa? Perusahaan, bukan supplier. Harusnya yang benernya ya. Misalnya kita belanja ke suatu toko nggak ngasih diskon, tapi toko ngasih hadiah buat ikut pelatihan, dia yang biayain. Itu harusnya hadiahnya dikasihnya ke perusahaan. Nanti perusahaan yang milih siapa yang berangkat pelatihan. Oh, Itu yang oke benar oke tuh begitu. Karena itu bonus, oke. cashback, diskon dari supplier buat perusahaan, bukan buat karyawan. Oke, Oh, jadi hati-hati ya. supaya halal kita infokan ke manajemen gitu ya. Ya itu kalau misalnya terima, lapor ke manajemen nih dapat bonus dari dia nih silakan. Manajemen yang atur. Kalau dari manajemen diberangkatin, oh kamu yang berangkat, ya silakan. Kan hadiah dari manajemen, bukan dari supplier. Nggak boleh ya. Siap. Saya punya Ya, teman makasih ya Pak. kerja di sebuah perusahaan kecantikan. Dia setiap tahun pasang billboard tuh. Satu billboard misalnya 1 miliar setahun. Itu Iya, suka dapat iya, diskon iya. 150 juta, 100 juta tuh. Dikantongin sama dia. Ya, mohon maaf ya. Uang yang 150 juta itu bukan hak dia. Pada akhirnya tetap dia keluarkan. Ibunya serangan jantung, keluar duit 500 juta. Oke? Tiba-tiba Oke, anak siap Pak. suaminya serempetan mobil, ganti mobil orang. Motornya hilang, beli motor. Uang dia terima 150 juta, tapi ternyata dipakai lagi buat gantiin mobil orang, beli motor baru karena motor dia hilang. Ya, karena memang bukan haknya dia. Nggak boleh, itu harus Iya, siap. dikembalikan ke kantor. Dari kantor dikasihkan ke dia, silahkan. Berarti itu hadiah dari kantor buat dia. Clear ya? Ya, ini soal Ya, siap. muamalah. Makasih. Semua Alhamdulillah. 100% takoyudu bihukmi syar'i. Harus diikat, disandarkan kepada hukum syariat. Bukan didasarkan kepada logika kita. Sip, terima kasih Ya, banyak. siap. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Makasih, Pak. Saya mohon maaf lahir batin nggak bisa mentok sampai jam 9:30. Makanya tadi saya izin Pak Indra majuin aja ke jam 7. Alhamdulillah kita bisa mulai jam 7.15. Mudah-mudahan ilmunya tetap bisa maksimal. Dan sekali lagi insya Allah pekan depan kita akan masuk ke kurikulum berikutnya, yaitu Quran adalah akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustadz yang sudah memberikan pencerahan. Terima kasih. Ini luar biasa buat saya, Masya Allah keren. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat buat kita semuanya dan Allah berikan dinding pemahaman untuk kita semuanya untuk bisa memahami yang Ustadz sudah sharingkan hari ini. Dan karena memang ternyata hari ini conclusionnya, kesimpulan adalah Quran itu adalah sumber keberkahan. Jadi ketika Quran itu berkah, maka akan bertambah manfaatnya. Jadi jangan sampai kita jauh-jauh dari Quran ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan sama Allah, diberikan keistiqomahan. Jadi kalau salah satu guru kita pernah bilang bahwa ini harus dipraktekkan dan diistiqomahkan. Masya Allah, semoga ini menjadi awal dari kita semuanya, titik balik buat kita semuanya. Setelah Ramadan, kita tetap istiqomah untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah hadir di sini, yang sudah bertahan sampai saat ini. Saya doakan semoga rizkinya diberikan keluasan, kelancaran semua urusannya, diberikan kemudahan. Untuk wabil khusus Ustadz Indra yang sudah memberikan materi yang luar biasa, semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, yang bermanfaat, dan lebih memberikan keberkahan untuk banyak orang lagi. Terima kasih. Mau reminder juga bahwa tadi Abah Agus sudah menginformasikan tentang tebar Al-Quran. Mangga silahkan kalau yang mau ikut, silahkan daftar ke adminnya. Ada Tehmus sudah bersedia untuk menerima pendaftaran. Kemudian yang akan mau ikut halal bihalal online maupun offline, linknya sudah tersedia. Dan alhamdulillah untuk link untuk grup kataku sudah tersedia. Jadi insya Allah nanti kita akan lebih mudah berkomunikasi. Terima kasih Pak Firman, terima kasih Yanda Fajrin sebagai tim IT, terima kasih Abah Agus, terima kasih Bunda Dina dan semua tim Yayasan Khairul Zikin atas terselenggaranya acara ini. Nah, ini adalah program 10.000 Al-Quran untuk pelosok negeri. Nah, jadi mangga silahkan
mulai dengan dari 100.000, karena nggak akan ada ruginya ketika kita harus cerdas nih. Kita memberikan sedekah, tapi ini berlipat-lipat, insya Allah nanti Allah akan ganti dan lebih banyak lagi, dan pastinya ini akan menjadi amal jariah pun kalau kita sudah tidak ada pun ini akan tetap mengalir. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kita tutup hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dengan kataku dan halal bihalal. Sampai ketemu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Waalaikumsalam. Pamit Sehat-sehat ya, semuanya. makasih. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Terima kasih Pak Indra. Salam. Sehat-sehat.